Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan pagi ini berjalan lancar. Kemudian berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kepada petugas hari ini, Pia Arianti, silahkan menyiapkan. Siap, gerak. Ambil posisi berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa tertanam di dalam hati kita rasa nasionalisme yang semakin kesini semakin menurun, terutama bagi kalangan muda. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Anggi, Aston, Hadir. Komia, Akhir. Satrio, Hadir. Sela, Siva, iya. Kalau kalian sudah belajar kemarin atau minggu-minggu sebelumnya, kita belajar tentang komponen atau perangkat komputer, kemudian sudah proses perakitan, kemudian berikutnya kalian sudah instalasi sistem operasi, kemudian instalasi driver. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan. Ya, kita akan belajar tentang jaringan. Nah, ada yang tahu jaringan itu apa? Belum? Oke. Kalau belum, ya kira-kira menurut kalian jaringan itu hanya satu atau lebih dari dua? Lebih dari dua. Lebih dari satu. Ada yang bisa berpendapat lain? Tidak ada? Ya. Oke. Mari biasakan untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, biar terbiasa ketika kamu memikirkan sesuatu atau kamu dapat pengetahuan baru, kira-kira pengetahuan itu tentang apa gitu ya. Oke, yang namanya jaringan ya. Tapi sebelum itu kita sudah berada di titik 3.11 ya, menerapkan instalasi jaringan komputer, kompetensi dasarnya, kemudian ini pengetahuan, kemudian yang bawah itu keterampilannya menginstalasi jaringan komputer. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep jaringan sedikit, kemudian berikutnya tentang konsep media transmisi ya. Media transmisi di mana nanti endingnya kalian akan belajar tentang pengkabelan triple crossover. Ada nanti ada straight, ada crossover. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, adapun tujuan pembelajarannya melalui proses pencarian informasi dan membaca materi tentang jaringan dan media transmisi, kalian bisa menerapkan konsep jaringan itu dengan
benar dan teliti. Kemudian keterampilan berdasarkan pada materi yang sudah dipelajari, kalian secara mandiri mampu membuat dan menguji. Ya, jadi nanti kalian bisa membuat dan menguji pengkabelan crossover ya dengan benar dan penuh tanggung. Seperti yang sudah tadi di awal saya sampaikan, ya, kita belajar tentang jaringan terlebih dahulu. Ya. Jadi yang namanya jaringan itu terdiri dari beberapa komponen, kemudian komponen itu saling terhubung dan berhubungan dengan perangkat yang lain. Jadi tidak hanya satu komponen saja, ya, tapi juga ada perangkat lain yang bisa saling terhubung dan bisa punya fungsi. Artinya apa? Kalau kalian membuat jaringan komputer, misalkan ya, itu keduanya harus bisa berbagi, misalkan sharing. Nah, itu kalau hanya sekedar hanya koneksi fisik saja, belum tentu keduanya bisa saling terhubung. Karena syaratnya adalah satu untuk koneksi fisik, ya. Jadi antar kedua perangkat itu nanti terhubung. Kemudian ada koneksi secara logis. Oke, koneksi secara fisik. Jadi perangkat itu akan tergabung atau terhubung dengan beberapa peralatan yang harus tersedia. Yang pertama di sini ada PC, NIC. Ada yang tahu NIC? Belum? NIC itu Network Interface Card atau kartu jaringan. Ya. Kemudian ada network media, media untuk penghantar. Kemudian ada peralatan lain seperti repeater, hub, switch, router. Itu adalah peralatan-peralatan yang sudah berbentuk fisik, kelihatan. Ya. Oke, berikutnya koneksi secara logis. Jadi walaupun kalian sudah membuat hubungan ya antara satu PC dengan PC yang lain, belum tentu dia langsung bisa berkomunikasi, bahkan belum bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena butuh yang namanya koneksi logik, ya, logis. Ya. Nah, koneksi logik itu berupa apa? Ya, yang masuk di dalam koneksi logis itu bagaimana format data terkirim, bagaimana cara data terkirim, kemudian jika salah mengirim apa yang harus dikerjakan. Nah, ini nantinya ketemunya adalah sebuah protokol atau aturan atau pengalamatan. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang protokol. Oke, berikutnya, ya, komponen jaringan seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada beberapa isi. Ini NIC, network, kemudian peralatan. Nah, ini kartu jaringan ya, yang bisa dipakai. Kemudian berikutnya network media, ada perantaranya. Ya. Yang pertama jenis tembaga, ada tipe koaksial, twisted pipe, kemudian UTP, STP, kemudian ada fiber optik. Ya. Oke. Kemudian ada jenis-jenis yang berbasis wireless, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada NIC wireless, ada USB wireless dan seterusnya. Ya, peralatan. Ya, peralatan ada repeater, ada hub, ada bridge, ada router. Ya. Oke. Koneksi secara fisik tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian untuk membentuk koneksi ada beberapa tipe koneksi atau hubungan di dalam sebuah jaringan, ya, yang bisa istilah lainnya di sini adalah topologi jaringan. Ya, topologi jaringan. Ada topologi jaringan bus, star, ring, kemudian ada hierarkikal, ada mesh. Ya. Nah, ini bus, star, kemudian ring, ini mesh, ada hierarkikal. Oke, ini yang paling banyak digunakan, ya, dan paling mudah dipergunakan juga, ya, itu adalah tipe star. Ya.
di mana nanti tipe star ini membutuhkan sebuah alat berupa konsentrator atau bisa yang berupa switch, bisa berupa hub, ya, bisa berupa switch, bisa berupa hub. Kemudian kabel yang digunakan paling banyak adalah kabel jenis UTP. Oke, sekarang kita masuk ke jenis kabel, ya. Yang pertama kabel UTP, ya, kabel UTP ada dua jenis tipe koneksi kabel, ada T568B, ada T568A, ya. Oke, untuk memperdalam pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, di sini saya akan memberikan kamu LKPD, ya, biar nanti apakah materi yang saya sampaikan sudah terserap oleh kalian atau belum. Ya, saya berikan dulu. Oke. Ya, jangan lupa dikasih nama, ya, kemudian NIS kalian, kemudian kelas. Oke, berikutnya LKPD-nya adalah kalian membuat urutan pengkabelan straight dan cross. Yang atas straight, kemudian yang bawah cross, ya. Jelas ya? Biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Untuk pengerjaan KPD sudah selesai, silakan dikumpulkan ke KPD ini. Berikutnya, untuk melakukan pengkabelan, ya, ada 4 komponen yang harus kita siapkan. Ya, yang pertama adalah kabel UTP. Ini ya, ini kabel UTP. Sudah saya potongi. Kemudian ada ini namanya konektor RJ45. Konektor RJ45, ya. Konektor RJ45. Kemudian berikutnya di sini adalah LAN tester. Ini fungsinya digunakan untuk menguji apakah kabel yang kalian sudah buat itu betul atau masih ada yang salah. Oke, sebelum kita praktek, kita harus tahu apa perangkat yang harus kita gunakan, ya. Untuk mengetesnya, kita tes dulu. Ini namanya apa? Ini apa? Tang krempe. Ini apa? Oke, kemudian ini LAN tester. Oke. Oke. Untuk melakukan pengkabelan, ya, yang pertama kalian harus kupas dulu ujungnya, ya. Kita bisa gunakan alat ini, pisau. Untuk mengupas, kamu tinggal masukkan saja, kemudian kamu putarkan, seperti ini, ya. Kemudian kamu tarik, ya, seperti ini. Sudah terkupas, kamu kupas kedua ujungnya, ya. Kupas kedua ujungnya dengan cara yang sama. Oke. Kemudian langkah berikutnya, setelah kamu kupas kedua ujungnya,
kamu pisahkan, ya. Kamu pisahkan kabelnya dari pasangannya, dipisahkan. Kasihan sekali ya, dipisahkan. Oke. Jadi dibuat masing-masing. Ini kebetulan kabelnya cukup bagus, jadi tidak terlalu lembek. Karena kalau terlalu lembek, kalau diurutkan agak sulit. Oke. Untuk membuat kabel cross, ujung yang pertama adalah warna yang pertama adalah apa? Putih, oranye. Kemudian oranye, kemudian putih hijau, biru, kemudian putih biru, hijau, kemudian putih coklat, ya. Ingat-ingat, ya. Jadi yang pertama adalah putih oranye, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, ya. Putih biru hijau, kemudian terakhir putih coklat. Kemudian kamu rapikan, ya. Kamu rapikan, kemudian biar keduanya rata, ya. Biar ujung-ujungnya rata. Kemudian nanti kalau dimasukkan ke konektor itu tidak kesulitan, ya. Oke. Ini ya. Kita ulangi lagi. Pertama adalah putih oranye, kemudian putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, kemudian terakhir adalah putih coklat, ya. Kemudian kalau kalian sudah yakin, kemudian potong kabelnya, diusahakan rata, ya. Kemudian potong kabelnya kira-kira jaraknya sekitar 1,5 cm dari kulit luar, 1,5 cm dari kulit luar. Jadi kita menggunakannya, ya, tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti ketika dites kebanyakan banyak yang gagal. Jadi dipotong antara yang kabel yang sudah terkelupas dengan kabel yang masih tertutup, itu jaraknya kisaran 1,5 cm sampai 2 cm, ya. Kita potong, ya. Kemudian kamu harus pegang terus, biar apa? Biar tidak kesulitan ketika memasukkan. Ketika kamu lepas ini, nanti nyebar lagi, harus diuji lagi, ya. Kemudian kamu masukkan seperti ini. Kemudian arah konektor menghadap ke kita, penguncinya ada di belakang, ya. Kemudian kita masukkan, ya. Kita masukkan, pastikan kabel luarnya ada di bagian dalam. Jadi nanti kabel luarnya itu terkunci, tidak mudah lepas. Kalau kabel luarnya tidak sampai masuk, itu nanti kunciannya tidak kencang, jadi masih bisa dilepas walaupun sudah di crimping, ya. Jadi kita cek lagi warnanya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke? Kalian dorong sampai ujung, kemudian kamu masukkan ke bagian tengah, ya. Bagian tengah seperti ini. Kemudian
Sambil kamu dorong, pastikan ujung-ujungnya terlihat, tembaganya terlihat, ya. Kemudian kita crimping sampai bunyi klek, ya, sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik seperti tadi, berarti ini sudah terkunci, tidak mudah lepas. Oke. Berikutnya kita susun lagi ujung satunya, ya. Kita pisahkan, ya, kita pisahkan dari masing-masing pasangannya. Oke, urutannya adalah putih, hijau, hijau. Putih, hijau, hijau. Kemudian putih, oranye, biru. Putih, oranye, biru. Kemudian hijau, putih, oranye, putih, oranye, biru, kemudian putih, biru, oranye, biru, oranye, kemudian terakhir putih, coklat, coklat, ya. Putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat, ya. Ujung kedua urutannya adalah putih, oranye, putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Kemudian kamu tarik-tarik seperti ini supaya lurus, ya. Putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat, ya. Berikutnya kita potong. Kita potong. Kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Ya. Kemudian sekali lagi ujung konektor hadapnya ke kita, kemudian pengunci ada di bagian luar, ya. Kita urutkan lagi putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Kemudian kita masukkan. Ya. Oke. Berikutnya kita crimping, ya. Sambil kamu dorong, kamu tekan. Berikutnya pastikan sekali lagi ujung-ujungnya sudah terlihat dan sekali lagi rem sampai bunyi klik, ya. Oke. Kalau sudah, kita tes, ya, dengan menggunakan lamp tester ini, ya. Oke. Kalau sudah dikrem, ya, kita uji dulu. Ya. Kita masukkan ke pot, kemudian kita uji, ya, seperti ini, ya. Jadi kalau untuk tipe kabel crossover nomor 1 pasangannya dengan 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 7, 7, 8, 8, ya. Jadi kalau sudah jadi pasangannya seperti itu. Jadi ketika nyala 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasangannya akan terlihat. 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 7, 7, 8, 8, ya.
Setelah kalian tadi lihat bagaimana cara membuatnya yang sudah saya peragakan, sekarang satu kelompok 2 orang ya, saya bagikan perangkatnya, ada kabel, kemudian ada konektor dan tang klemping. Nanti satu kelompok 2 orang, ujung-ujungnya kalian membuat satu ya, satu ujung satu anak. Kalian bisa bekerja sama untuk membuat kabelnya. Kabelnya adalah tipe crossover, satu ujung kamu, satu ujungnya temannya. Saya bagikan dulu. Oke, satu tang klemping, kemudian 2 konektor ya, kemudian satu, kemudian tang konektor, kemudian satu lagi ya. Oke, kalian sudah dapat semua. Silahkan kalian bekerja sama dengan temannya untuk membuat kabel crossover. Silahkan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 20 menit untuk mengerjakannya. Hadapnya seperti ini. Berarti putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru. Nah, putih biru ya. Itu biru dulu. Putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya. Kamu pegang nanti seperti ini, kemudian nanti dipotong. Oke. Jadi kalau mau ngunci itu seperti ini, ya. Belum kamu krem, pastikan semua ujungnya terlihat di sini, ya. Kalau sudah terlihat, baru kita kunci. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kalau kalian sudah selesai, mari kita uji apakah kabel yang sudah kalian buat sudah jadi atau belum. Oke, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Oke, silakan dimasukkan 1, kemudian satunya lagi. Oke ya, kita lihat. Ya, 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 1, 7, 7, 8, 8. Ya. Jadi kelompok 1 sudah oke. Silakan. Kelompok 2, silakan dimasukkan. Satu tidak nyala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, urutannya masih ada yang bermasalah. Nanti kita evaluasi mana yang menjadi masalah. Kelompok 3.
Oke. Kelompok 3 sudah. Ya, dari pengerjaan kalian ya, dari 3 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah jadi dan sudah sesuai ya. Kemudian di kelompok 2 masih bermasalah. Mari kita cek kembali permasalahannya. Silakan diambil itu. Oke. Ya, yang pertama, oke, urutan yang pertama di ujung satunya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, ujung satu tidak bermasalah. Oke, berikutnya di ujung kedua, ya, dari segi pemasangan kabel itu masih kurang rapi ya, kabel luarnya belum masuk ke dalam ya, kabel luarnya belum masuk ke dalam sehingga kabel yang sudah dibuat menjadi kurang pas. Kemudian di sini masih belum terlihat di ujung-ujungnya. Oke, yang pertama di sini putih hijau biru ya, putih hijau biru, sehingga warnanya nanti di tester itu terlihat ya, satu putih, harusnya putih hijau hijau ya, harusnya putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat ya. Kalau kita cek ya, ada yang bermasalah dua, nah, ya. Oke. Jadi sekali lagi dalam pembuatan kabel kita usahakan satu rapi, dua urutannya, satu benar urutannya, kedua rapi. Pastikan kabel luar masuk ke dalam konektor, kemudian baru kalian kunci. Jadi kalau masih seperti ini, itu akan menjadi bermasalah ya. Jadi ketika saya lepas seperti ini, walaupun ini terlihat masih kencang, ini akan berpengaruh sini, bisa jadi tidak connect ya. Jadi kalau kalian grip, kabel luarnya tidak ikut, itu akan menjadi kurang tepat ya, kurang tepat. Oke, sekali lagi susunannya. Oke. Sebagai kesimpulan, apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu.
Silakan, ya. Jenis-jenis media transmisi. Ya. Yang pertama media itu televisi, SCTV fiber optik. Yang kedua ini media infrared, satelit radio infrared. Oke, ya. Guided dan unguided media. Ada kalau guided parsial, UTV, STP dan fiber optik. Kemudian untuk yang unguided ada microwave, kemudian satelit, ada radio dan juga inframerah. Oke, berikutnya tentang Jika cara pemasangan TV ya, ada apa saja? dari Kemudian crossover, ya, ada 3 tipe atau cara pemasangan kabel UTV. Yang pertama apa tadi? Straight through, kemudian crossover, roll over, ya. Oke, kemudian untuk pengabelan crossover ada yang pin pertama adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kemudian konektor satunya lagi putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Oke, itu ya. Itu pembelajaran yang kita pelajari hari ini, ya. Kemudian pertemuan depan kita akan belajar tentang IP address, ya. Apa itu IP address? Nah, tadi di bagian awal ada koneksi logik. Nah, koneksi logik itu nanti hubungannya dengan IP address, ya. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih atas kehadiran kalian. Tetap selalu jaga kesehatan, perbanyak makan vitamin C, bisa dari buah atau bisa dari suplemen, ya, atau perbanyak juga olahraga agar imunitas kita lebih baik, ya, lebih terjaga. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Untuk mengakhiri, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. yang berdoa